Di sini ada kalimat Allah. Nah, perhatikan. Ini masih sering sekali keliru ya. Maka kalimat Allah dibaca tipis, dan di sini mim sukun berjumpa dengan huruf wa, amwat. Nah, seperti itu. Karena huruf ta ini salah satu huruf yang memiliki sifat hams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Di sini kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi dengan penjelasan tajwid yang pelan-pelan, harapan kami saudara semuanya yang belum lancar bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian juga yang masih awam tentang tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah, sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar membaca Al-Qur'an dan juga tajwidnya pada surah Al-Baqarah ayat 154. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini lam dibaca panjang atau lam alif. Nah, ini dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif, kemudian di belakangnya ada huruf lam. Huruf lam ini dia memiliki harokat fathah. Nah, jadi baris ke atas ini disebut juga dengan harokat fathah atau tanda baca fathah. Maka huruf lam dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wala taqulu. Ku dengan lu ini sama penjelasannya. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak warna kuning. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf wa sukun. Nah, ini huruf wa tanda sukun itu seperti ini. Kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini wa sukun, di belakangnya hurufnya bertanda baca dhammah. Nah, berarti huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun itu dibaca panjang. Maka ku dibaca panjang, lu dibaca panjang. Nah, karena dia berbaris dhammah kedua-duanya ini dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun.
Kedua-duanya ini namanya mad tabi'i atau mad asli. Nah, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wala takulu limai. Nah, nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas namanya fathah tain atau tanwin fathah. Baris 2 di bawah namanya kasrah tain. Dan yang satunya itu namanya dhammah tain. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Nah, perhatikan huruf ya ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf ya termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Nah, jadi cara bacanya itu dengan cara memasukkan kemudian juga digunnahkan atau didengungkan. Yang dimasukkan itu apa? Maka huruf nun sukun ini dimasukkan ke huruf ya, dilebur dia. Jadi huruf nun ini ada tapi seolah-olah dianggap tidak ada seperti itu. Jadi dibaca limai. Nah, jangan dibaca liman, jangan, tapi dibaca limai. Nah, kemudian didengungkan. Suaranya itu kita tahan, kita panjangkan. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Limai yuqtalufi. Nah, kemudian di sini ada huruf qaf. Nah, dia ini sukun. Nah, perhatikan di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Nah, jadi huruf-huruf yang telah kita pelajari itu perlahan-lahan silakan untuk dihafal ya saudara semuanya. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf qaf. Nah, jadi apabila dia sukun atau sebab disukunkan, maka cara bacanya itu dipantulkan. Ini huruf qaf, kemudian dia sukun. Nah, tanda sukun itu seperti ini. Maka cara bacanya itu dipantulkan. Nah, mantul seperti itu. Dan ini tergolong kepada qalqalah kecil atau qalqalah sugro, karena dia itu berada di tengah kalimat atau di tengah bacaan seperti itu. Talufi. Fi dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Jadi fi dengan bi ini keduanya sama-sama dibaca panjang. Penjelasannya sama di rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf iya sukun atau huruf iya mati, ya, tanda sukun atau tanda huruf mati itu seperti ini. Kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf iya sukun, apabila huruf tersebut memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, baris ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasrah. Kalau baris ke atas ini tadi disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah atau harokat kasrah. Maka huruf fa ini dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca kasrah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun. Nah, jadi kalau wa sukun ini tadi pasangannya itu hurufnya berharokat dhammah, sehingga huruf tersebut dibaca panjang. Kalau ya sukun pasangannya tanda baca kasrah seperti itu. Fi dengan bi ini sama penjelasannya. Ini ya sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini kedua-duanya sama namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Fi sabilillah. Nah, kemudian di sini ada kalimat Allah. Nah, perhatikan. Ini masih sering sekali keliru ya di luaran sana. Jadi penting banget untuk kita ingat. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan kalimat Allah, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang kalimat Allah, apabila dia memiliki tanda baca kasrah, maka kalimat Allah dibaca tipis, dibaca tarkik. Jadi ini dibaca sabilillah, jangan dibaca sabilillah, jangan.
Pokoknya kalau berjumpa kalimat Allah, di belakang kalimat Allah hurufnya itu memiliki tanda baca kasrah atau baris ke bawah, maka kalimat Allah pasti dibaca tipis seperti itu. Maka ini dibaca sabilillah seperti itu. Kemudian kalimat Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di bawah itu yang 1, 2 sampai 4. Perhatikan yang nomor 1. Nah, apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini di atas kalimat Allah ada alif kecil. Nah, maka kalimat Allah ini dibaca panjang. Nah, ini mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Sabilillahi amwat. Nah, kemudian di sini mim sukun berjumpa dengan huruf wa. Perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Nah, sekarang fokus yang nomor 3. Jadi kalau ada mim sukun, di depan mim sukun tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun nih, di depannya huruf wa, bukan huruf mim, bukan huruf ba, maka hukumnya izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Amwat. Nah, seperti itu. Amwat. Nah, seperti itu. Kemudian wa dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Nah, apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif. Nah, ini alif. Kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, baris ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah, maka huruf wa dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan, sebab kita berwaqaf di huruf tersebut dan huruf tersebut tidak dibaca panjang, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Nah, huruf ta ini kita sukunkan. Jadi kita baca amwat. Nah, jangan dibaca amwatun, jangan. Nah, karena kita berhenti pada huruf ta, berhenti atau berwakaf pada huruf ta, sedangkan huruf ta tidak dibaca panjang. Maka huruf ta kita sukunkan atau kita matikan, seperti itu. Nah, kemudian ini ketika mengucapkannya itu seperti ini, amwat, amwat. Nah, seperti itu. Karena huruf ta ini salah satu huruf yang memiliki sifat hams. Nah, jadi ketika mengucapkannya itu ada aliran nafas ya, atau aliran udara yang mengiringinya. Amwat. Nah, seperti itu. Ketika sukun diucapkan seperti itu, seperti ada desisan amwat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam, nah, yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf di sini ya, berwaqaf di sini, berhenti di sini itu lebih utama daripada kita wasolkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau berjumpa dengan tanda waqaf seperti ini dianjurkan untuk berhenti saja di sini begitu. Akan tetapi kalau misalkan kita wasolkan juga tidak apa-apa, tapi berhenti lebih utama. Kemudian bal ahya, ya dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i. Perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif, di belakangnya ada huruf ya. Huruf ya memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, pada awalnya. Akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah, ini huruf hamzah, tapi masih di satu kata, maka namanya itu berubah menjadi mad wajib muttasil. Nah, panjangnya itu 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Bal ahya agak hujan ya cuacanya saudara semuanya. Mohon maaf kalau misalkan agak sedikit
bising atau kurang jelas mendengarnya ya, karena hujan, tiba-tiba hujan agak lebat. Ini tanwin berjumpa dengan huruf wa. Tadi di awal sudah kami jelaskan, apabila berjumpa dengan tanwin atau berjumpa dengan nun sukun maka terjadilah hukum tajwid. Ini tanwin. Nah, kita perhatikan huruf di depannya. Huruf wa termasuk kepada huruf idgham bi gunnah lagi. Maka tanwin berjumpa dengan huruf wa hukumnya idgham bi gunnah. Jadi cara bacanya itu dengan cara memasukkan kemudian juga didengungkan. Yang dimasukkan itu huruf bunyi tanwinnya ini. Jadi dibaca uwala, uwala. Jangan dibaca unwala, jangan, tapi dibaca uwala. Nah, seperti itu. Didengungkan. Nah, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Uwala. La dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mat yang 1 sampai 4, perhatikan yang nomor 1. Karena di atas ada alif kecil, maka la dibaca panjang seperti itu. Kemudian ini panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Mat tabi'i. Walakilla. Non sukun berjumpa dengan huruf lam. Nah, perhatikan di samping, huruf lam termasuk kepada huruf idgham bila gunnah. Maka cara bacanya itu dimasukkan kemudian juga tidak berdengung. Jadi bunyi nun ini dimasukkan ke huruf lam, dileburkan. Wala killa, killa, jangan kinla tapi killa, seperti itu. Tapi jangan ditahan suaranya, jangan dipanjangkan karena dia tidak didengungkan. Wala killa, seperti itu. La dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah. Nah, kalau kita berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif, kemudian di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. La dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Kemudian ru dibaca tebal, dibaca tafkhim, nah, karena huruf ra memiliki tanda baca dhammah. Kemudian ru juga dibaca panjang. Perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna kuning. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang, maka ru dibaca panjang. Pada awalnya mat tabi'i, akan tetapi mat tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan. Nah, sebab kita berwakaf di huruf tersebut dan huruf tersebut tidak dibaca panjang, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Tadi di sini ini mad arid li sukun. Kalau di atas dibaca 2 harokat, maka di bawah harus juga dibaca 2 harokat, seperti itu. Konsisten dia. Kalau di atas 4, maka di bawah juga harus dibaca 4, seperti itu. Kemudian ini kita baca tasy'urun. Jangan dibaca tasy'uruna, jangan, tapi dibaca tasy'urun. Nah, karena kita berhenti pada huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, maka huruf nun ini kita sukunkan atau kita matikan ketika kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, seperti itu. Sampai di sini pembelajaran kita. Sekarang kita ulang sekali lagi dari awal bersama-sama. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim.